Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengisian refleksi tindak lanjut pada pengelolaan kinerja PMM. Baiklah, langsung saja mari kita klik pada bagian pengelolaan kinerja ini. Oke, kita klik masuk ke sebagai pegawai. Nah, di sini bisa kita cek pada tampilan dashboard praktik kinerja kita itu tertulis masih 75%. Artinya masih ada satu tahapan yang belum kita selesaikan, yaitu pada bagian pengisian refleksi tindak lanjut. Oh ya, Bapak Ibu, pada bagian kumpulkan dokumen ini sebaiknya apabila dokumen kita untuk RHK itu sudah ada, langsung saja kita kumpulkan, begitu ya. Mengingat sekarang sudah bulan Mei, waktunya sudah semakin mepet, sehingga sebaiknya segera dikumpulkan. Nah, ini pada tampilan punya saya ini masih ada satu yang belum dikumpulkan karena sertifikatnya belum terbit, begitu ya. Nah, lanjut, sekarang kita buka pada bagian praktik kinerjanya. Kita klik cek praktik kinerja. Nah, kita bisa lihat di sini ada checklist hijau yang sudah kita kerjakan, mulai dari isi dokumen persiapan, kemudian pelaksanaan observasi ini sudah, dan isi dokumen terlanjut juga sudah kita laksanakan seperti pada video sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Marilah kita klik pada isi dokumen. Nah, di sini ada langkah-langkah pengisian refleksi tindak lanjut. Nah, yang pertama, lakukan refleksi. Ini tentang capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Kemudian, diskusi dengan atasan. Ini dilakukan agar lebih mudah dalam mengisi formulir refleksi tindak lanjut ini. Jadi sebaiknya kita melakukan diskusi dengan atasan terlebih dahulu untuk proses pengisian refleksi tindak lanjut ini. Kemudian lakukan upaya perbaikan. Ini dilakukan untuk membantu kita dalam meningkatkan kinerja. Nah, langsung saja kita isi pada bagian formulir refleksi tindak lanjut di bawah ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Kemudian, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nanti pertanyaan ini ada 2 isian dia. Yang pertama di bagian pilihan belajar, yang kedua pada bagian pilihan belajar dari PMM. Nah, ini untuk mengisi inspirasi baru yang Anda dapatkan, ini kita bisa mengisi dari tujuan tindak lanjut dan upaya tindak lanjut pada pengisian formulir C yang lalu. Nah, kita bisa cek dengan mengklik bagian selengkapnya ini. Ini tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjutnya, dan periode serta kebutuhan dukungan. Nah, ini yang kita jadikan sebagai acuan untuk pengisian pertanyaan-pertanyaan pada refleksi tindak lanjut ini. Oke, baiklah. Langsung kita coba untuk mengisi pada pertanyaan apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut ini. Nah, ini berdasarkan hasil diskusi dengan atasan yang sudah saya laksanakan, maka pada bagian ini bisa saya tuliskan sebagai referensi, yaitu misalnya, nah, misalkan dari upaya tindak lanjut yang sudah saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, serta proses belajar mengajar dapat belajar lebih efektif. Inspirasi baru yang saya dapatkan yaitu 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat.
terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif di komunitas belajar. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dan yang ketiga, ini memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, sekarang lanjut ke bagian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, ini dapat kita isi dengan misalnya perubahan praktik pembelajaran di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah saya lakukan, yaitu 1. Memberikan pilihan aktivitas dan tugas belajar yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, memberikan materi ajar dengan memadukan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan murid. Dan yang ketiga, menyediakan waktu bagi murid untuk merefleksikan proses belajar mereka. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Kalau contoh di sini saya sulit mengajak guru lain dan bla 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 bla, oke ya. Nah, baik, untuk ini kita bisa isikan misalnya 3 tantangan yang sulit yang akan saya hadapi dalam melaksanakan perubahan tersebut ya. Misalnya dengan ini yang sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah. Nah, 3 tantangan paling sulit yang akan saya hadapi dalam melakukan perubahan tersebut adalah yang pertama, 1. Mengubah pola pikir dan kebiasaan. Ini yang paling sulit. Kemudian yang kedua, mendapatkan dukungan dan sumber daya. Dan yang ketiga, resistensi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, ini 3 hal atau 3 tantangan yang saya rasa paling sulit yang akan saya hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Kemudian berikutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, untuk bagian yang ini kita bisa mengisikan dengan rencana yang akan saya lakukan dalam seperti ini ya. Rencana yang akan saya lakukan dalam mengatasi tantangan tersebut untuk memastikan perubahan terjadi adalah yang pertama, tentu kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu atasan, pengawas, ataupun juga rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang efisien untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat, membangun budaya sekolah yang mendukung. Nah, ini untuk bagian pengisian formulir refleksi tindak lanjut pada pilihan belajar. Kemudian untuk yang pada bagian PMM-nya ya, pilihan belajar dari PMM, ini pertanyaannya sama dengan yang di bagian pilihan belajar, hanya saja pada bagian tujuan tindak lanjutnya yang ada perbedaan. Baik, langsung saja kita isi pada bagian inspirasi baru yang Anda dapatkan pada bagian PMM. Kita isikan misalkan seperti ini. Berdasarkan upaya tindak lanjut yang saya lakukan, inspirasi baru yang saya dapatkan adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu dalam membuat media ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik, sehingga mereka bisa aktif dan fokus dalam menerima materi pembelajaran. Ini untuk bagian inspirasi yang Anda dapatkan. Kemudian untuk berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Anda
yang Anda lakukan di ruang kelas ini bisa kita isikan dengan misalnya berdasarkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Ini ya, saya melakukan perubahan untuk mengadopsi strategi baru dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik seperti pembelajaran aktif, diskusi berbasis masalah, atau penggunaan berbagai jenis media untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, serta melakukan pengembangan kompetensi dengan saling melakukan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat untuk memperbaiki pembelajaran. Ini untuk bagian yang perubahan praktik di ruang kelas. Kemudian tiga tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut pada bagian PMM-nya ya. 3 tantangan yang paling sulit ya. 3 tantangan paling sulit yang akan misalnya kita seperti ini. 3 tantangan paling sulit yang akan saya hadapi dalam melakukan perubahan tersebut adalah yang pertama, mengubah pola pikir dan kebiasaan. Kemudian yang kedua, waktu belajar dalam komunitas belajar yang terbatas dan mengelola kebutuhan belajar yang beragam. Dan untuk yang di bagian akhir pertanyaannya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Ini bisa kita isikan misalkan dengan nah ini, saya akan melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pemberdayaan murid dan orang tua, serta mengubah pola pikir dan kebiasaan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya. Dan jika hal tersebut tidak terlaksana, maka akan berdampak pada pemenuhan media ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga proses pembelajaran akan sama seperti sebelumnya. Nah, ini yang bisa kita isikan di bagian formulir refleksi tindak lanjut. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti setelah mengisi di PMM ini, kita isi juga pada formulir D, rubrik kerja observasi guru kita untuk kita jadikan sebagai dokumentasi yang akan kita laporkan kepada atasan dan juga pengawas. Nah, baik, setelah ini kita bisa cek kembali. Kita cek kalau sudah yakin dengan pengisian yang sudah kita lakukan pada PMM ini, kita bisa langsung klik kumpulkan, dan apabila kita masih ragu dan akan dicek kembali, maka kita bisa klik simpan draft. Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah yakin dengan pengisian yang dilakukan dan sudah dicek berulang gitu ya, yakin benar, maka kita klik kumpulkan. Mari kita klik. Nah, di sini kita klik checklistnya, saya mengerti, kemudian klik kumpulkan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai mengisi pada refleksi tindak lanjutnya. Sekarang kita cek pada bagian praktik kinerjanya. Nah, di sini masih 75% karena pada bagian refleksi tindak lanjut ini belum dinilai oleh kepala sekolah. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu, sudah selesai semuanya. Ini sudah centang hijau. Sekarang kita cek pada bagian, nah ini ada keterangannya, pelaksanaan praktik kinerja selesai. Anda dapat lanjut cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui beranda. Kita bisa klik ke beranda. Nah, ini di beranda
masih tertulis 75%, belum 100%. Ini karena kepala sekolah itu belum melakukan penilaian terhadap pengisian refleksi tindak lanjut yang barusan kita lakukan. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai dinilai kepala sekolah, insya Allah progresnya sudah akan ke 100%. Baiklah Bapak Ibu, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.